Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Sengaja saya buat menjadi 2 bagian karena khawatir terlalu berat kalau dalam satu kesatuan pembahasan mengenai perencanaan media cetak. Perencanaan media cetak atau planning di media cetak tadi kita bahas bahwa harus bisa menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui sebuah cara atau strategi yang baik, yang jitu, yang efektif, yang efisien, yang harus dilakukan secara konsisten, terstruktur, dan sebagainya. Tentu untuk mencapai itu semua butuh yang namanya sumber daya, ya kan? Orang-orang yang ada di belakang itu, orang-orang yang bekerja melakukan aktivitas di media massa atau media cetak tersebut. Nah, siapakah orang-orang itu? Untuk media cetak, ya, kita tahu dari atas deh, dari atas itu mulai dari kalau berbicara struktur organisasi, ya media cetak itu dari ada mulai pemimpin umum sampai yang levelnya mungkin yang paling umum di bawah para reporter ini, koresponden, kontributor yang harus disampaikan, ya. Nah, orang-orang ini yang harus bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk mencapai tujuannya dengan cara dengan strategi yang baik juga, gitu ya. Nih, misalnya, bentar. Nah, kita lihat ini. Ini struktur organisasi ya untuk news. Untuk news ini bisa sebetulnya news yang ada di media cetak, media elektronik maupun media online ya. Tapi kurang lebihnya seperti kalau ini sih sebenarnya cocoknya untuk eh, media elektronik di TV. Ya, kurang pas kalau ini. Sorry. Ya. Nah, media cetak untuk media cetak ya, mulai dari pemimpin umum. Belum ya, bentar. Oke, ini ada. Ya, kita lihat nih. Dari pemimpin umum, dia itu yang menjadi penanggung jawab, pengendali utama dari media cetak ini. Ya, lalu di bawah dia itu seperti direktur utama deh, ya, seperti CEO-nya harus dalam sebuah perusahaan. Nah, lalu ada di bawahnya ada pemimpin redaksi, ada dua pemimpin redaksi dan pemimpin umum, pemimpin perusahaan, saya. Ya, lalu di bawah pemimpin redaksi ini ya ada wakil pemimpin redaksi. Kalau media cetaknya nggak terlalu lebar atau tidak terlalu banyak, terlalu luas, terlalu besar, biasanya cukup satu atau dua. Kalau sampai tiga berarti besar sekali. Ya. Lalu di bawah wakil itu ada litbang, ada redaktur pelaksana, ya, ada redaktur des bidang. Nah, di bawahnya lagi ada reporter, koresponden, ya. Kalau struktur untuk pemimpin perusahaan, ya, dia tentu tugas utama pokoknya adalah biasanya tidak bersinggungan langsung dengan kegiatan pencarian berita atau kegiatan news, tapi lebih sifatnya umum dalam sebuah perusahaan, misalkan mengawasi, menjalankan divisi keuangan, bagian iklan, bagian administrasi, sirkulasi media itu sendiri ya. Jadi gini, maksud saya kedua pemimpin ini, pemimpin redaksi dan perusahaan tentu tetap bersinergi, tapi punya tanggung jawab yang berbeda ya. Meskipun pemimpin perusahaan tidak turun langsung ke kegiatan jurnalistik, katakanlah seperti yang dikatakan di awal ya, di mana orang-orangnya adalah ujung tombaknya adalah para reporter ya, fotografer, tapi si pemimpin perusahaan dan bagian di bawahnya itu tetap bersinggungan, tetap berkaitan. Kenapa? Karena percuma kalau berita yang sudah dicari, didikut, dibuat, lalu akan ditayangkan, kalau tidak ada iklannya.
Ya, kalau tidak bisa melakukan sirkulasi atau penyebarluasan media tersebut dengan baik, nah ini adalah bagian dari pekerjaan atau wewenang dari pemimpin perusahaan yang membawahi para anggota-anggotanya. Ya, jadi gitu, saling bersinergi, saling berkaitan. Oke, nah kita lihat, ya, sorry, ini redaktur atau editor. Tugasnya mengolah, menyunting, dan menyajikan berita dan pendapat yang sudah diperoleh oleh reporter di lapangan tadi, oleh koresponden, oleh kontributor. Ya, ini sebelum naik cetak itu harus diedit dulu oleh si redaktur atau editor ini. Redaktur pun macam-macam bagiannya. Ada redaktur ekonomi misalnya, ada redaktur olahraga, redaktur sosial, redaktur politik, redaktur macam-macam, base-nya tergantung, nah ini tanggung jawab masing-masing. Di atas si para redaktur ini ada yang namanya redpel, redaktur pelaksana. Tugasnya mengkoordinir tugas para redaktur. Begitu ya. Paham? Nah, nih tadi baru saya bilang. Bahkan kalau di Kompas itu ada yang namanya redaktur bahasa dan redaktur opini. Kenapa redaktur opini perlu, Pak? Tadi di awal sekali saya katakan kegiatan jurnalistik itu selain mencari berita juga adalah mencari opini. Opini yang diperoleh dari mana? Dari masyarakat, dari tokoh-tokoh publik, ya kan, pendapatnya mereka untuk memperkuat berita itu sendiri. Makanya ada redaktur opini, redaktur bahasa untuk lebih membuat eh, penyampaian berita tersebut lebih sistematis dan struktur secara bahasa sehingga mudah dipahami oleh pembaca, oleh masyarakat. Makanya butuh redaktur bahasa juga. Jadi gitu. Ya. Nah, ada contoh lain nggak? Coba saya cek dulu. Nah ini teman-teman. Sebetulnya menarik nih. Nah, coba kita lihat. Ini nanti saya akan kirimkan videonya ke kalian. Ini bagaimana sebuah media cetak, yaitu koran Kompas, melakukan atau beraktivitas bekerja. Ini dari hulu sampai hilir loh. Dari mulai penerbitannya tuh, dari mulai pencarian berita, lalu diterbitkan sampai ke tadi didistribusinya bagaimana, sirkulasinya, ya kan? Karena tidak semuanya apa namanya, tidak semuanya tempat itu ada untuk mencetak berita, mencetak koran ini. Nah, makanya butuh yang namanya sirkulasi. Sehingga yang kita tahu, masyarakat tahu kan selama hanya apa? Orang bisa beli di lapak koran, kios koran, atau ada penjual koran lewat tempat rumah kita kan. Padahal kan itu butuh sirkulasi yang bagus supaya jangan terlalu kesiangan misalnya. Nah, ini nanti ini akan saya berikan ke kalian videonya ya. Begitu. Oke. Ini yang barusan saya sampaikan videonya tadi adalah tentang alur berita cetak ya. Kalian bisa lihat di PPT itu ada dari bagaimana dari hulu ke hilir, bagaimana berita yang sudah dicari, diliput, ditulis oleh reporter, kemudian dikirim ke redaktur untuk mengedit ya. Ya. Si redaktur itu mengedit alias menyunting apa sudah diverifikasi, diakurasi tentang berita yang dibuat oleh si reporter tadi. Bagaimana penulisan beritanya sudah baik atau benar, bagaimana akurasian data, isi kontennya sudah bagaimana, sudah baik atau benar, sudah betul atau jangan-jangan khawatirnya itu berita yang belum betul, bagaimana asas misalkan keberimbangannya, misalkan meliput sebuah berita tentang konflik, apakah
kedua pihak sudah diambil wawancaranya, pendapatnya, ya kan? Kenapa? Karena kan sebuah berita haruslah independen, haruslah bisa berimbang, kan gitu. Ya kan? Nah, ini semua nanti akan diperiksa, akan disunting oleh redaktur, ya. Nah, jika si redaktur sudah mengiyakan, mengesahkan, ya, lalu akan dicek lagi oleh siapa tadi? Redaktur pelaksana sebagai pemimpin redaktur. Harus disahkan lagi di situ. Kalau ada yang kurang, dibalikin, suruh betulin biasanya. Nah, kalau sudah diokein oleh redaktur pelaksana, baru nanti dicetak. Ya. Kalau untuk berita-berita yang mungkin sifatnya sensitif segala macam, biasanya tidak hanya sampai ke redaktur pelaksana, boleh jadi wakil pemimpin redaksi, bahkan pemimpin redaksi juga harus cek benar-benar, jangan sampai berita ini ketika sudah selesai dicetak lalu dipublikasikan bermasalah katakanlah. Nah, itu bisa jadi untuk berita-berita yang sifatnya sangat sensitif itu sampai dicek juga oleh Wapemret. Jadi gitu, ya. Nah, itu sekilas tentang proses atau alur berita dari hulu sampai hilir, ya. Nah, tentu saja untuk membuat itu semua juga dibutuhkan yang namanya bagian lain dalam media cetak ini, ya. Kan tadi kita membahas tentang orang-orang yang ada di belakang layar untuk membuat sebuah berita kan, menyajikan sebuah berita kan, padahal kan sebagai sebuah institusi atau perusahaan yang mencari untung, tetap saja media cetak itu, ya, harus punya yang namanya tenaga pemasaran, tenaga iklan, administrasi, teknologi, yang segala macam, ya yang namanya sebuah perusahaan. Yang tadi saya bilang, kalau kalian lihat tadi apa sekali lagi di struktur organisasi news penerbitan tadi kan, selain memang orang-orang yang ada di bawah Pemret, ada juga orang-orang di bawah pemimpin perusahaan, yaitu bagian pemasaran, bagian keuangan, ya kan, bagian teknologi, IT. Gitu. Pemasaran dibutuhkan apa? Ya, itu karena pendapatan yang diperoleh dari media cetak ini berkat dari pemasaran yang baik, berkat dari marketing yang menjalankan fungsinya dengan baik. Karena pemasaran inilah yang tugasnya nyari duit atau profit. Gitu. Ya. Nah, bagian IT, ya tentu butuh juga. Kenapa? Karena proses pembuatan sampai penyajian sebuah berita butuh yang namanya peralatan teknologi. Nggak mungkin hanya sekedar ditulis. Nyetaknya pun butuh teknologi kan. Mengetiknya di laptop atau di komputer, nah itu kan teknologi. Nah, itu juga harus ada IT untuk menjaga agar kegiatan di perusahaan tersebut bisa berjalan lancar, tidak ada gangguan. Orang-orang IT ini, orang-orang teknologi yang bergerak di bidang teknologi ini harus ada juga di media cetak. Lalu tadi terakhir apa? Mengenai bagian sirkulasi, bagian pengiriman hasil dari cetakan media cetak tadi, ya. Berita yang dicetak hari ini kan harus pagi-pagi buta biasanya itu udah harus bisa disirkulasikan, kirim ke berbagai tempat sehingga masyarakat pembaca tidak terlalu ketinggalan, siangan misalkan baru dapat. Nah, itu bagian sirkulasi itu harus benar-benar efektif juga menjalankan fungsinya. Nah, jadi gitu teman-teman ya, kurang lebihnya mengenai tekanan media cetak. Yang kita bahas ini adalah sekedar kesimpulan rencananya tentu saja sebagaimana ada di institusi lain, perusahaan lain, ya. Di media masa cetak ini pun rencananya adalah apa? Harus
bisa menetapkan tujuan dari perusahaan media cetak ini, sekaligus harus tahu cara atau strategi yang harus dijalankan, di mana strategi itu harus dijalankan dengan konsisten, terstruktur. Ya. Siapa yang menjalankan? Orang-orang yang ada di perusahaan media cetak itu sendiri. Siapa mereka? Tadi kita bahas, mulai dari pemimpin umum, ya, pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan, ya, lalu di bawah-bawahnya, atau misalnya wapemretnya, direktur keuangannya, manajer keuangan, manajer pemasarannya, redaktur pelaksana, sampai reporter, sampai bagian IT, bahkan sampai OB sekalipun, ya, office boy sekalipun, itu harus bekerja dengan efisien supaya tujuan dari organisasi media cetak ini bisa tercapai. Sebagai sebuah perusahaan swasta, tentu mereka ingin dapat profit, keuntungan juga, bisa dikenal oleh masyarakat luas media cetaknya ini, gitu. Dan terutama di masa seperti ini, mereka bisa bertahan dalam persaingan sangat sengit, apalagi dengan dominasi media online. Begitu teman-temannya. Terima kasih atas atensinya. Silahkan dipelajari video pembelajaran ini. Kalau ada apa-apa yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Kita kan masih ada WA group, kita bisa melalui chatting dan sebagainya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.